Oke, tema kita selanjutnya adalah tentang pakan ayam, di mana Pak Tomo memiliki 25 ekor ayam peliharaan. Persediaan pakan ayam yang ia miliki diperkirakan akan cukup untuk 40 hari ke depan. Jika hari ini 15 ekor ayam Pak Tomo terjual, perkiraan pakan ayam akan cukup untuk titik-titik hari. Nah, dari permasalahan ini, kita dapat melihat dua unsur yang dibandingkan, yaitu banyaknya ayam dan juga perkiraan waktu pakan akan habis. Oke, kita tulis di sini unsur yang pertama adalah banyak ayam dan unsur yang kedua adalah waktu habis. Ini perkiraan waktu pakan akan habis ya. Kemudian dari dua unsur tersebut, kita peroleh informasi yang pertama bahwa pada unsur banyaknya ayam, informasi pertamanya yaitu 25 ekor ayam. Maka kita isikan informasi 25 ekor ayam ini ke dalam unsur atau variabel yang pertama ini. Oke, kita tulis di sini 25 ekor ayam. Dengan perkiraan waktu habis, di sini informasinya adalah 40 hari ya. Berarti kita tulis di sini 40. Jadi maksudnya jika banyak ayamnya 25, maka perkiraan waktu pakan habisnya itu adalah 40 hari. Selanjutnya informasi yang kedua yaitu di sini 15 ekor ayam terjual. Jadi kita di sini jangan menuliskan 15. Sebab 15 ini adalah yang terjualnya, bukan sisa ayam yang dimiliki oleh Pak Tomo. Sedangkan sisa ayam yang dimiliki oleh Pak Tomo, karena sudah terjual 15, maka sisanya adalah tinggal 10 ekor ayam. Ya, jadi 10 ini adalah 25 ekor ayam, kemudian dijual 15, maka tersisa 10 ekor. Seperti itu ya. Dengan perkiraan waktu pakan habis ini tidak diketahui. Oke, berarti kalau tidak diketahui kita misalkan saja dengan X. Nah, setelah mengelompokkan data seperti ini, selanjutnya kita bisa tinjau bahwa pada unsur banyaknya ayam, ternyata nilai data yang pertama yaitu 25 dan data yang kedua itu 10 ini mengalami penurunan. Jadi dari data pertama ke data kedua ini mengalami penurunan dari 25 menjadi 10. Oke, kita tulis di sini turun. Oke, selanjutnya tadi kita tahu bahwa jika terdapat 25 ekor ayam, diperkirakan pakan akan habis dalam waktu 40 hari. Sekarang yang tersisa hanya 10 ekor ayam saja. Sehingga logikanya kita bisa menebak bahwa pakan ayam akan lebih lama habis karena yang memakannya juga lebih sedikit, maka pakannya juga pasti akan lebih lama habisnya. Oleh karena itu, pada unsur waktu, ini perubahan datanya dari data yang pertama 40, karena X ini kita perkirakan pasti lebih lama dari 40, maka perubahan datanya ini adalah naik. Tadinya 40, sekarang pasti lebih dari 40, karena yang makannya lebih sedikit. Oke, gitu ya, paham ya? Nah, kita perhatikan pada aktivitas 3 ini berbeda dengan aktivitas yang kedua. Kalau tadi di aktivitas kedua, variabel yang pertama ini turun, maka variabel kedua juga turun. Sekarang di aktivitas yang ketiga, variabel pertama ini turun, dan variabel yang kedua justru malah naik. Nah, kalau perubahan datanya ini terbalik, unsur yang pertama ini turun, kemudian unsur yang kedua ini naik, atau sebaliknya unsur yang pertama naik, unsur kedua turun, maka data seperti ini merupakan persoalan perbandingan berbalik nilai. Sehingga pada perbandingan berbalik nilai ini berlaku A1 per A2 ini akan sama dengan B2 per B1. A1 itu yang mana tadi? Yang ini ya. A1 ini A2. A1 itu data pertama pada unsur pertama.
A2 itu data kedua pada unsur atau variabel pertama. B1 itu yang ini. B1 ini adalah data pertama pada variabel yang kedua. Dan ini adalah B2, data kedua pada variabel kedua. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan data-datanya ke dalam pola ini. Oke, yang pertama A1 per A2. A1-nya 25 per A2-nya 10. Ini akan sama dengan B2, B2-nya itu X per B1-nya 40. Nah, sehingga sama seperti pada aktivitas 2, ini kita tinggal kali silangkan saja. Nah, kalau kita kali silang, maka 10 dikali X dulu ya. Jadi, usahakan kali silang itu ke yang ada hurufnya dulu, atau ke yang ada variabel dulu. Jadi, 10 ke X, jadi 10X sama dengan 25 kali 40. Oke. Nah, selanjutnya, supaya X-nya ini sendirian, maka 10-nya ini kita harus buang. Karena dia adalah perkalian, maka cara membuangnya adalah dengan lawannya, yaitu dibagi. Oke, kedua ruas kita bagi dengan 10, seperti ini. Kemudian sama dengan yang 25 dikali 40, juga sama kita bagi 10. Nah, ini kan bisa dicoret ya, sehingga yang tersisa hanya X saja. Kemudian di ruas kanan sama dengan 25 dikali dengan 40 per 10. Oke, saya rasa untuk penjelasan awalnya dicukupkan sekian. Untuk selanjutnya, silakan kalian lengkapi LKPD yang sudah disediakan dan selesaikan permasalahan Pak Tomo ini. Terima kasih, selamat bekerja.